Jadi game ini wah, cukup mengejutkan juga ya, ada pocongnya. Terus kemudian kita cari terus. Jadi banyak-banyakan berburu kelelawarnya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art on Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas project berburu hantu pada aplikasi Scratch ya. Kita lihat dahulu bagaimana project ini dimainkan. Jadi kita mencari sini kelelawar nih. Kelelawarnya kita tekan ya. Jadi di dalam kegelapan ini, nah lihat ada animasi orang jalan di kuburan nih ya. Oh, ada kejutan hantunya ya. Nah, kita klik kelelawarnya yang ada. Nah seperti itu. Jadi game ini wah, cukup mengejutkan juga ya, ada pocongnya. Terus kemudian kita cari terus. Jadi banyak-banyakan berburu kelelawarnya nih ya. Bisa nanti kelelawar kita ganti dengan hantu. Oh, suara-suara hantunya ya. Oh, ini waktunya. Nah, jadi cuma dapat 6 ya. Waktunya selama 60 detik, 1 menit. Itu tadi barusan dapat mengumpulkan 6 kelelawar ya. Oke, sekarang kita bahas pemrogramannya. Nah, di sini perhatikan teman-teman, sprite-nya ada, ini ada flashlight-nya ya, senternya, sinarnya. Terus kemudian ini ada kelelawarnya yang akan kita cari, nanti kita ganti dengan hantu juga boleh ya. Lalu kemudian di sini ada pohon-pohon. Nah, pohon-pohon ini sebagai pengacau aja, bikin suasana supaya permainannya lebih seru gitu ya. Jadi nggak polos aja, jadi ada pohon-pohonnya, jadi cukup tingkat kesulitannya bisa beragam ya. Oke, selanjutnya kalau ini covernya. Jadi dalam sebuah project nanti selalu jangan lupa dibuat covernya, atau nanti kalau di akun Scratch ini thumbnailnya gitu ya. Oke, lalu kemudian ini ada sprite untuk selesai ya. Oke, kemudian di sini ada hantunya. Nah, ini ada pocong, ada apa nih, hantu yang hitam ini ya. Jadi ini hantunya nanti boleh bikin macam-macam. Jadi nanti kemunculannya bisa di random ya. Jadi mau pakai hantu yang mana aja nanti bisa kita coba ya. Dan kemudian ini adalah animasinya ya, animasinya orang berjalan. Yang ini digunakan nanti sebagai suasana dalam kegelapan tadi ya. Oke, sekarang kita lihat pemrogramannya. Di flashlight ini ya bikin center ya, bikin sinar senternya seperti ini. Jadi sebentar saya tutup dulu ya, biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini flashlight itu yang ini ya. Nah, ini tuh ya, ini. Nah, ini cara membuatnya teman-teman seperti ini ya. Ini saya ulangi. Nah, jadi membuat lingkaran, tekan tombol shift di keyboardnya, lalu kita buat. Nah, kalau kita menekan tombol shift maka bulatnya sempurna ya. Nah, cara membuat gradasi seperti ini langkahnya sebagai berikut. Jadi filenya ini kita pilih yang gradasi lingkaran ya, yang biru. Kita klik. Lalu kemudian ini warna pertamanya dan ini warna keduanya. Jadi kalau kita warna merah misalnya sinarnya. Nah, lalu dia berpindah atau gradasi menuju ke tidak ada warna ya, ke kosong, warna yang kosong. Nah, warna kosong nanti pilihnya di sini ya, diklik. Kalau kita misalnya ini ganti biru. Nah, ini merah ke biru. Ya, merahnya di tengah, birunya ke pinggir. Nah, seperti kalau birunya mau dihilangkan, kita tinggal tekan ini ya. Nah, seperti ini. Oke, misalnya warnanya merah, atau kita bisa rubah ke kuning-kuningan juga boleh. Ini kosong aja, tapi merahnya kita coba
ini. Nah, kuning kita tipis juga boleh. Nah, jadinya flashlightnya seperti ini ya. Nah, ini sinar senternya. Oke. Lalu kemudian pemrogramannya sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini. Jadi ketika bendera hijau, kita membuat pertama ukur besaran setting size-nya di sini ya. Ini 150% tuh segini ya, karena nanti kalau mau besar teman-teman juga bisa rubah ukurannya di sini. Mau misalnya 300, maka di sini nanti flashlightnya lebih besar ya. Oke, lalu kemudian selanjutnya adalah flashlight ini mengikuti mouse pointer kita, maka kita akan buat forever terus menerus. Senternya ini ya, flashlight ini akan mengikuti go to mouse pointer seperti itu ya. Lalu kemudian saya buat flash senternya ini selalu berada di belakang ya, gitu. Jadi layoutnya dia berada di belakang. Jadi center ini nanti di belakang si kelelawarnya ya, lalu kan di depan. Kenapa asal di belakang? Karena dia saya taruh di forever ya, terus menerus. Nah, seperti ini tuh ya. Jadi flashlightnya mengikuti mouse pointer kita. Oke, lanjutnya di sini jika ditekan tombol panah ke bawah, maka ukuran flashlightnya menjadi 150%. Berarti kalau tadi dibikin 300, berarti kalau saya klik di sini, perhatikan, nah ini 300. Kalau saya tekan panah ke bawah, maka ya, flashlightnya jadi kecil ya. Oke, seperti itu. Jadi ini ada fitur tambahan nih ya, jadi bisa diperkecil misalnya ya. Nah, tapi biasanya begini, yang pertama dulu yang kecil ya. Nah, nanti kalau butuh besar baru ditekan seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat tambahan di sini. Jadi ketika nanti dalam permainan ini saya bisa mengumpulkan tadi ya poin dari mencari kelelawarnya ini sampai 5 atau yang lebih dari 4. Jadi pernyataan di sini ini ya, jika poin lebih besar dari 4 berarti 5. Nih poinnya di sini, perhatikan. Saya kemudian berkesempatan untuk jika ditekan tombol panah atasnya maka bisa membesar 300%. Nah, gitu ini. Ya, jadi 300% ini ditekan down arrow-nya ini nggak akan jalan ya. Nanti ini nggak akan jalan kalau kita tidak dapat poin apanya nih di sini ya, lebih besar dari 5 ya. Tapi ini kita copot ya. Kalau tadi ini nggak usah dicopot, langsung bisa. Tapi kalau kita menggunakan persyaratan poinnya lebih besar dari 4 sama dengan 5, maka kita pakai programnya seperti ini ya. Oke, kalau gitu yang ini kita buang. Nah, perhatikan, jadi kita menggunakan fungsi di sini. Jadi nanti ketika poinnya lebih besar dari 4 artinya 5. Lalu kemudian jika kita tekan panahnya maka sinar senternya bisa lebih besar ya, kira-kira gitu. Jadi ini kira-kira sebagai bonus. Kalau udah dapat kelelawarnya lebih dari 4, maka senternya kalau ditekan tombol panah senternya kan lebih besar. Jadi artinya mencari kelelawarnya nanti jauh lebih mudah. Oke, di center rasanya seperti ini pemrogramannya ya. Nah, ini saya pinggirkan aja biar dibesarkan bisa kelihatan. Oke, selanjutnya kita ke kelelawarnya. Nah, kelelawarnya seperti ini ya. Jadi kelelawarnya gimana? Kelelawarnya kan sebetulnya dia mengacak ya. Sebentar. Nah, di sini berpindah posisi secara acak dengan ukuran secara acak juga. Ya, jadi kelelawarnya kadang yang muncul kecil, kadang muncul besar ya. Serta waktu kemunculannya juga acak. Jadi kemunculan kelelawar ini juga random ya. Dimana kemunculan kelelawarnya itu di sini ya, di wait. Jadi 0,3 detik hingga 2 detik, sementara ukurannya kelelawar itu dari 20% hingga 60%. Nah, kemudian kelelawar ini akan selalu acak tempatnya, go to random posisi. Jadi perhatikan di sini kalau saya klik. Nah, lihat kelelawarnya selalu akan berpindah-pindah. Berpindah-pindahnya berapa waktunya? Ini tergantung dari wait di sini ya, dari 0,3 hingga 2 detik. Nah, ukurannya juga gitu ya. Oke. Selanjutnya kemudian ini coding untuk efek supaya
apa namanya, kelelawarnya ini bisa siluet jadi hitam semua ya. Itu dengan cara, sebentar saya ubah dulu biar untuk penjelasan, saya ubah dulu ke putih ya. Ini kelelawarnya. Nah, perhatikan di sini. Nih, kelelawarnya kan putih ya. Nah, ini untuk efek supaya kelelawarnya menjadi hitam semua. Nah, perhatikan. Tuh hitam semua di sini ya. Nih, kelelawarnya menjadi hitam semua. Ya, jadi ini adalah kita men-set di sini ya, set brightness-nya minus 100. Nah, kalau minus 100 dia akan menjadi black semua. Nah, perhatikan ya. Oke, dan ini di bawah adalah fungsi untuk animasi gerak kelelawarnya ya. Karena kenapa? Karena kostumnya sini ada 4 ya, posisi mengepak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dia akan berulang-ulang sehingga menjadi animasi kelelawarnya mengepak sayap ya. Oke, untuk membuat efek siluet dengan nilai minus. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya. Lanjut, berikutnya adalah coding berikutnya di sini untuk kita men-set timer ya. Jadi karena permainannya menggunakan waktu, reset timer. Jadi timernya ketika mulai, ini timernya saya munculkan dulu. Nah, ya, ini timernya, perhatikan. Timernya selalu berjalan ya. Dia tidak bisa di stop ya, waktu itu terus berjalan, yang hanya bisa kita reset dari 0 lagi ya, tapi kemudian jalan lagi. Kita lihat kan dia 0, maka kemudian jalan. Nah, seperti itu. Jadi ketika dimulai permainan maka timernya dari 0 ya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian saya membuat forever di sini. Di dalamnya ada beberapa fungsi ya. Yang pertama ini, nah saya masukin pertama dulu kelelawarnya. Karena forever jadi selalu di depan ya. Lalu kemudian saya buat fungsi di sini ya. Nah, fungsinya seperti apa? Fungsinya adalah jika kelelawar ini ya tersentuh mouse, ini mouse pointer, dan ditekan. Nah, jadi nggak cuma disentuh tapi ditekan. Nah, jadi 2 di sini ya. Ini saya pakai operator N. Jadi operator itu ada di sini. Nah, ambil yang N ini ya, masukkan ke dalam sini ya. Oke, jadi 2 syarat supaya bisa menjalankan menyentuh kelelawar. Pertama ya, touching kelelawarnya disentuh. Yang kedua, kemudian sambil menekan. Nah, seperti itu. Lalu jika kita menyentuh kelelawar dan menekannya, maka akan keluar suara kelelawar ya. Keluar ini sound kelelawar, lalu kemudian kelelawarnya menghilang. Tunggu dulu sejenak 0,5 detik, lalu kemudian merubah poinnya. Nah, ini poinnya sini adalah jumlah kelelawar yang kita kumpulkan. Jadi change point, jadi poinnya bertambah 1. Nah, poin ini teman-teman nanti buatnya di variabel ya. Kita buat di sini. Ini perhatikan, ini poin. Nah, buatnya di sini make a variable. Teman-teman tulis di sini ya, point gitu ya. Lalu for all spread, lalu di oke aja ya. Oke, saya tidak lanjutkan karena sudah ada poinnya di sini. Nah, oke, jadi ketika nanti dapat kelelawarnya maka bertambah 1. Tapi juga perlu diingat ketika permainan dimulai ya, kita setting juga kelelawarnya itu adalah 0 ya. Oke, ini settingnya nanti kita lihat. Settingnya ditaruh di sebelah mana ya. Jadi setting poinnya itu oke, ini paling atas ya. Jadi posisi. Nah, di sini ya. Jadi ketika dimulai, nah perhatikan poinnya jadi 0 ya. Jadi di sini ketika dimulai poinnya 0. Kemudian saya membuat terus menerus apa? Ini setnya ukurannya random, nah itu tadi ya, lalu nunggu, lalu kemudian posisinya juga ngacak. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya, fungsi selanjutnya di sini yang timer. Nah, timernya kita akan berhentikan permainan ini 60 detik. Maka saya bikin fungsi sebagai berikut. Jika timer atau waktu di sini, perhatikan ya. Jadi saya keluarkan. Jadi kita ambil operator lebih besar di sini, saya masukkan di sini ya, perhatikan sama. Lalu kemudian timernya saya taruh di depan. Timernya ini ada di sensing teman-teman ya. Nah, ini timernya.
masukkan di sini, lalu kita nyatakan timernya ini jika lebih besar dari 59 ya, atau ya berarti 60, masuk ke 60, maka kemudian memunculkan variabel point ini, lalu kemudian membroadcast. Nah, broadcast ini nanti untuk diterima sama N. Jadi kita selesai ya permainan. Jadi if jika waktunya lebih dari 59 detik, maka poinnya akan dimunculkan berapa nilainya ya. Kalau kita udah ngumumkan 5, maka akan muncul 5. Lalu kemudian membroadcast dengan pesan message 1, nanti diterima oleh N. Lalu tunggu 3 detik dulu, lalu kemudian stop all ya. Nah, di sini perhatikan ada wait 3 detik dan stop all. Ini wait 3 detik ini sebelum stop all agar apa? Agar nanti ketika selesai itu nggak langsung berhenti ya. Jadi nunggu dulu 3 detik biar kita lihat berapa poinnya yang muncul, baru kemudian berhenti gitu ya. Jadi nggak langsung, karena kalau kita tidak pakai wait itu langsung, jadi kita nggak bisa lihat nanti proses N-nya ya. Oke, selanjutnya kemudian di sini saya buat head variable poinnya saya hilangkan ketika bendera hijau ya. Jadi ketika dimulai tuh ya, variabel poinnya berapa jumlah kelelawar yang didapat ini saya tidak munculkan, supaya apa? Permainan ini menjadi semakin menantang. Jadi kita nggak tahu berapa dapat berapa gitu ya. Nanti kita lihat setelah akhir permainan baru akan tahu kita dapat berapa. Nah, semacam itu. Oke, ini dia coding untuk kelelawarnya ya. Jadi ini judulnya berburu hantu, nanti kita ganti kelawarnya menjadi hantu ya. Oke, selanjutnya ke pohon. Jadi sebetulnya game ini cukup flashlight dan ini sebenarnya sudah cukup ya. Cuman kemudian agar game ini menjadi lebih menarik, itu kita menambahkan berbagai macam desainnya ya agar menarik. Jadi ada lingkungannya di mana, ada animasinya dan segala macam, termasuk suara, efek seperti itu ya. Oke, pohonnya kita buat ada 4. Teman-teman boleh bikin lebih juga boleh ya. Kurang itu minimal adalah 2 ya, nggak boleh 1, karena kalau 1 artinya kita nggak bisa bergantian ya. Nah, sebaiknya semakin banyak di sini kostumnya semakin menarik ya. Jadi pertama pilihannya nanti kan diacak, jadi kadang-kadang bisa ini backgroundnya, bisa ini ya, bisa kembali lagi sini, lalu bisa ke sini atau bisa ke sini. Nah, seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang penjelasan pemrogramannya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Jadi latar belakang pohon ini dia untuk supaya desainnya lebih menarik. Jadi ketika dimulai, maka saya tentukan dulu suite kostum yang pertama kali muncul yang mana. Nah, ini yang pertama kali muncul, ini kostumnya yang nomor 3 ya. Nah, ini yang nomor 3. Jadi sebentar, ini saya kembaliin putih dulu ya supaya bisa dilihat. Kemudian ini pohonnya, covernya saya hilangkan dulu biar kelihatan. N-nya juga oke, saya hilangkan. Nah, ini dia. Nah, ini kostum yang ketiga ya. Kostum ketiga tuh gambarnya yang ini. Kalau saya pindahkan kostum yang pertama, maka ini yang muncul ya, gitu ya. Jadi yang pertama saya setting dari mulai 3, bebas teman-teman mau dari mana aja terserah ya. Oke, lalu selanjutnya posisikan desain dari pohon ini selalu di tengah-tengah ya, agar kita nggak lari-lari nanti desainnya ya kalau kegeser-geser. Nah, perhatikan ini di tengah-tengah, karena kita sudah menggambarnya posisinya sudah seperti ini tuh ya. Jadi nanti nggak kepotong nih pinggirnya ya, nggak seperti itu. Oke, selanjutnya kita posisi kostumnya pilih 3, lalu posisi X-nya 0, lalu kemudian saya bikin dia berulang-ulang. Apa? Bikin berulang-ulang adalah posisi pohonnya. Nah, di sini saya tidak membuat random tapi naik kostum, jadi berurut ya. Jadi mulai dari sini ke sini ke sini ke sini ya. Jadi kalau dimulai dari 3 berarti setelah 3 4 ya. Kalau teman-teman mau bikin random, teman-teman bisa sini menggantikan naik kostumnya menjadi suite kostum ya. Suite kostum boleh di sini ya, naik kostumnya dipinggirin diganti dengan suite kostum. Lalu kostum 3-nya ini kita ganti dengan pick random. Kita taruh pick randomnya dari 1 sampai berapa. Kalau teman-teman membuat
pohonnya di sini sampai 4, maka teman-teman randomnya 1 sampai 4. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kita coba seperti ini ya. Ini kita pinggirin. Oke, selanjutnya di pohon ini kita pasang lagi kostum number 1. Ya. Ketika bendera hijau, saya bikin fungsi lagi. Kita bikin fungsi, saya bilang gimana? Saya untuk menambahkan ini ya, animasi of fairy walking ya. Supaya apa? Fairy walking ini nanti nempel selalu ada di mana? Ya, saya pingin fairy walking itu dia selalu muncul jika lingkungan latar belakangnya itu yang kostum nomor 1, yang ini tuh yang ada kuburannya. Gitu ya. Jadi saya membuat fungsi sebagai berikut. Jadi diulang-ulang terus-menerus. Saya tambahkan if then, saya bilang jika kostum pohon ini sama dengan 1, maka saya membuat broadcast and white. Jadi saya membuat broadcast ya dengan nama jalan dan menunggu ya. Oke, jadi broadcast jalan menunggu ini artinya apa? Ketika disiarkan pesan broadcast ini diterima sama fairy walking ya, dia jalan dulu, nanti kalau sudah selesai nanti balik lagi ke sini. Seperti itu supaya nggak bolak-balik ya. Oke, jadi fungsinya itu. Jadi fairy walking ini ya, animasi orang berjalan ini selalu akan muncul kalau latar belakangnya pohonnya ada yang kuburannya ini ya, atau dari background pohonnya yang nomor 1 seperti itu. Oke, saya lanjut. Ini selesai codingnya seperti ini. Nah, sederhana ya. Saya pinggirin dulu. Oke. Nah, saya besarkan biar kelihatan. Oke. Seperti ini. Lanjut kemudian sekarang dengan covernya. Kalau covernya teman-teman ini untuk thumbnail atau cover ini codingnya seperti ini ya, perhatikan. Jadi pertama ini tadi ketika menerima pesan receive dia saya hilangkan ya. Oke, ini yang pertama adalah bendera hijau. Ya, ini saya bikin dia paling depan ya, karena cover nanti paling depan, lalu kemudian dimunculkan. Tapi kemudian saya bikin repeat 10 ya, menggunakan efek ghost 10 sehingga ketika bendera hijau dimulai maka cover ini akan menghilang. Tuh. Gitu ya. Jadi ini trik untuk apa? Untuk thumbnail di Project Sketch ya. Project Sketch sehingga dia akan muncul covernya ya, seperti ini. Nih, stop. Tuh, saya stop, dia covernya selalu muncul ya. Kalau kita tidak bikin cover, biasanya tampilannya kurang menarik ya. Gambar spread-spreadnya aja seperti itu. Oke, dan ini saya tambahkan when I receive supaya menghilang. Ya, when I receive pesan 1 ini dari mana nanti dia covernya pasti hilang. Oke, selanjutnya untuk yang N. Jadi terakhir. Jadi kalau nanti waktunya sudah selesai, spread ini yang akan dimunculkan. Nah, kalau covernya saya stop, nah maka dimunculkan ini. Nah, munculnya yang ini. Ya. Nah, ini lupa ya. Ini kita tambahkan dulu posisi XY-nya. Nah, kita buat 00 agar desainnya selalu ada di tengah. Ya, karena kita bikinnya sudah dirancang rapih gitu ya di tengah ya. Saya stop lagi. Lalu ininya saya hilangkan, ini saya coba munculkan. Nah, itu ya di tengah-tengah. Oke, lalu dia menerima pesan tadi when I receive message ini dari mana? Ini dari tadi yang di Kalilawar. Jika nanti dia sudah waktunya 59 ini lebih, tuh perhatikan ya. Broadcast message 1 nanti diterima sama N. Jadi kalau udah waktunya masuk 60 detik, maka di sini ya dia akan menerima pesan message 1, maka dia akan menjalankan ini ya, nih. Nah, selesai. Nah, seperti itu ya. Sekarang tambahan terakhir di sini gambar hantunya, pocongnya sebagai pengejut dari permainan ini supaya lebih menarik ya. Jadi gimana bikinnya? Ini sederhana. Jadi teman-teman bikin saja sini gambar hantunya, terserah ya mau berapa banyak, nanti diacak aja. Nah, codingnya sebagai berikut. Ketika bendera hijau diklik ya,
kemudian disembunyikan dulu, lalu kemudian kita bikin pesan tunggu sampai. Nah, jadi apa? Saya akan munculkan kejutan ini, hantu ini itu waktu random antara 15 detik hingga 25 detik. Jadi hantu ini akan muncul setelah kita bermain lebih dari 15 detik hingga 25 detik gitu ya. Berarti kalau main nanti kita udah lewat 15 detik, ini kemungkinan muncul ya, tapi range-nya sampai 25 detik. Kapan dia muncul? Bisa di 16, bisa 17 ya, sampai 25 gitu ya. Seperti itu. Jadi tergantung nanti dia dapat randomnya berapa. Kalau dapat randomnya 20, berarti di menit 20 baru kemudian hantunya akan muncul ya. Oke, jadi ini artinya tunggu sampai permainan kita berapa lama. Nah, setelah sudah itu baru dimunculkan suara. Nah, ini suara hantunya ya, Cartoon Ghost. Jadi kalau saya klik, nah ini suaranya ya. Oke, kalau kemudian men-setting ukuran hantunya di sini. Nah, ini hantunya dibikin 80% gitu ya. Sebentar, N-nya saya tutup dulu. Nah, kita lihat backgroundnya saya ganti putih dulu biar teman-teman bisa lihat. Ini hantunya. Nah, hantunya, nah di set sebentar, hantunya saya munculkan dulu biar teman-teman bisa lihat, dibantu. Nah, ya ini set 80% itu segini ya. Oke. Lalu kemudian setelah itu, setelah udah kita suaranya muncul, besarannya muncul, lalu kemudian posisi hantunya. Posisi hantunya mau ditaruh di sebelah mana ini? Nah, ini di sini ya. Seperti itu. Boleh juga dibikin yang menarik supaya jangan selalu di sini. Teman-teman ini ganti aja. Ganti aja pakai ya go to random posisi. Jadi ngacak nanti hantunya. Tuh, kadang di mana aja. Nah, ini jauh lebih menarik ya. Jadi permainan tidak bisa ditebak. Oke. Seperti itu. Lanjut kemudian pilih kostum hantunya yang mana gitu. Ya. Yang mana? Nah, ini yang Black Ghost. Nah, seperti itu. Kalau kita pilih yang tuyul, nah yang ini. Kok tuyul ini mestinya pocong ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, ya kita pilih yang ghost ini. Nah, itu suaranya, lalu acak randomnya nanti kemudian muncul ya. Nanti saya munculkan dulu. Oke, selanjutnya lalu dimunculkan. Nah, di sini. Nah, ini baru muncul ya. Tadi dihilangin baru muncul. Kemudian kemunculannya saya kasih waktu 1 detik. Nah, setelah itu sudah 1 detik lalu hilang lagi. Dah. Ini sampai sini sebetulnya cukup ya, kita bikin kejutan kalau mau bikin kejutannya hanya sekali. Nah, di sini di bawah saya bikin kejutannya sampai berapa kali nih? Oh, sampai 2 kali ya. Jadi dilanjut lagi. Saya akan munculkan kejutan hantunya. Saya buat lagi. Jadi ini copy aja sama sebetulnya. Ya, pemrogramannya sama seperti ini. Ya, lihat, perhatikan tuh. Sama ya, nggak ada bedanya. Di sini tinggal kita taruh di bawah lagi. Ya, jadi kalau ini mau saya buang, ya ini tinggal gini caranya, copot, kita duplikat. Nah, saya punya 2, saya taruh di sini. Nah, yang kedua tentunya jangan yang sama ya. Ini juga waktunya. Waktunya kita bikin misalnya dari 45 detik hingga terakhir berapa? 59 detik. Nah, gitu. Jadi nanti ada kejutan kedua hantunya muncul lagi. Itu antara menit ke 45 hingga 59. Terserah nanti randomnya di detik keberapa akan muncul ya. Munculkan lagi suara, ukurannya ditentukan, lalu posisinya random, lalu kemudian kostumnya pilih yang lain. Kalau yang tadi ghost, yang ini tuyul misalnya. Lalu dimunculkan, lalu tunggu 1 detik, lalu hilang lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam game ini yang hantu ini sebetulnya hanya aksesoris aja ya, pelengkap supaya gamenya menjadi lebih menarik. Intinya dari game ini adalah mencari kelelawar ini ya di kegelapan, dan center ini adalah sebagai pembantu untuk mencari benda di kegelapan ya. Pohonnya sebagai suasana permainan menjadi lebih menarik, covernya juga begitu, projectnya supaya juga lebih menarik, dan endingnya ya dari waktu juga seperti itu. Jadi sekarang kalau kita coba mainkan ya, saya stop bendera hijau.
Perhatikan, nih temanya saya munculkan ya, lihat ini 3 detik. Nah, tuh kita cari nih. Mana kelelawarnya? Nah, tuh. Lihat, perhatikan tadi ya, setiap background yang kuburan, fairy walkingnya muncul. Nih, ya orang. Nah, tuh hantunya muncul ya. Oke, mana? Eits, kelelawarnya. Mana dia? Di sini. Wah, susah. Ngumpet di pohon. Kita, eits, lari. Aduh, saya belum dapat. Oh, saya belum dapat kelelawar. Ah, dapat 1 ya. Nah, poinnya kelelawar belum dimunculkan ya, jadi biar surprise nanti kalau selesai kita baru tahu berapa ya. Nah, seperti itu ya. Ini suara kelelawarnya juga serem juga nih ya. Lucu-lucu serem. Oke, nah selesai ya. Perhatikan tuh, lihat sudah lewat dari 60 ya, 59 detik maka selesai. Dapat berapa? Saya dapat poinnya 5 ya. Oke. Oke teman-teman, berikut penjelasan project berburu hantu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.